persiapan apa saja yang teman-teman harus siapkan ya. Yang pertama ya, teman-teman harus tahu mindset SEO dulu ya. Mindset SEO secara manual dulu ya, secara manual ya. Nah, SEO itu apa ya? SEO itu ya adalah search engine optimization ya, Nah, jadi teman-teman ketika mengetik pencarian di Google, maka harapan kita adalah masuk di halaman satu Google tersebut. Nah, itu adalah bagian dari SEO begitu ya. Nah, sebenarnya luas sekali ya, bukan hanya website saja yang bisa masuk di halaman satu Google, tapi bisa juga bisa juga selain website ya, bisa misalnya Google Map gitu ya, atau media-media gratisan gitu ya, atau media sosial juga bisa masuk di halaman satu Google. Jadi intinya tidak harus website gitu. Nah, jadi secara manual ini ya, apa yang harus kita siapkan? Yang pertama ya, teman-teman, ini nasihat singkat dengan istilah adalah role P ya. Ya, mulai dari R ya. R itu apa? R ini adalah riset ya. Nah, riset ini apa ya? Riset ini kita mengecek apakah website kita termasuk persaingannya, kata kunci kita termasuk kata kunci yang berat, kata kunci yang ringan, atau yang sangat berat begitu ya. Jadi kalau terlalu ringan juga nggak baik ya, terlalu berat juga nggak baik. Nah, ini saya kelompokkan menjadi 5 bagian ya. Pertama adalah ini go for it ya, pertama go for it, yang kedua easy ya, yang ketiga still easy ya, yang keempat adalah possible ya, yang kelima adalah hard ya. Nah, kita lihat yang pertama ya, go for it ini adalah saya bilang adalah sangat mudah. Nah, ini bisa sekitar harian ya, bahkan nggak sampai 3 hari atau 4 hari sudah bisa masuk halaman satu Google ya, atau bahkan hitungan jam juga bisa ya. Nah, easy ini termasuk apa? Easy ini termasuk ya mudah ya, termasuk mudah, tapi tidak mudah banget ya, mudah gitu aja. Ya ini lumayan berat ya, still easy itu lumayan berat, possible itu ya sangat berat ya, terus hard itu tinggalkan ya. Nah, jadi kelima bagian ini teman-teman harus pahami ya, kenapa kok bisa go for it, nah kenapa bisa easy, kenapa bisa still easy. Nah, itu faktor-faktor penentu ya, ada faktor-faktor penentu. Apa itu ya? Pertama ya, faktor penentunya adalah mulai dari banyaknya yang mencari ya, jadi misalnya yang mencari banyak ya, itu bisa jadi masuk ke possible ya, karena yang mencari banyak. Nah, kata kunci tersebut. Kemudian yang kedua adalah persaingan ya, persaingan dari web kompetitor ya, Jadi walaupun pencarinya sedikit, tapi kalau kompetitornya juga hebat-hebat, tetap aja itu termasuk kategori yang berat gitu ya. Nah, tetap faktornya kedua ini, kalau misalnya kompetitor kita lemah dan persaingannya banyak, nah ini adalah sangat dianjurkan untuk diambil optimasinya. Nah, ceknya di mana ya? Ceknya dari kwvendor.com ya, teman-teman bisa cek dengan nama kwvendor.com atau keyword revealer ya, revealer.com. Oke, saya cek misalnya pakai kwvendor.com ya, kwvendor.com. Oke, saya coba dengan kata kunci sewa mobil Jogja gitu ya. Nah, oke. Nah, ini kita bisa cek ya. Ini pencariannya sebanyak 27.000
100 ya, 27.100 ini selama sebulan ini. Ini teman-teman kalau mau lihat grafiknya ya. Nah, grafik juga bisa mempengaruhi persaingan kata kunci ya. Teman-teman bisa lihat. Nah, ini dari 2000 dari tanggal 15 Agustus sampai 19 Maret kemarin. Nah, ini kadang naik turun. Nah, tertinggi bulan Februari kemarin. Nah, ya. Nah, ini selain dari kata kunci tersebut, dan di sini masuknya still easy ya. Still easy saya bilangnya apa? Ya, berat ya, lumayan berat ya. Oke, nah ini persaingannya siapa? Yang persaingannya kita lihat nih teman-teman kita ya, ada Traveloka juga ya. Nah, ini raksasa-raksasa semua ini ya. Oke, lihatnya dari mana persaingan itu? Lihat dari PADA juga bisa ya. Lihat dari PADA. Nah, sehingga kalau misalnya mau lihat persaingannya itu berat, nah teman-teman tentukan kalau teman-teman SEO-nya bagus ya, silakan persaingannya ambil yang berat. Nah, rumusnya adalah ya long tail ya, kata kunci panjang ya, kata kunci panjang ya. Misalnya ini saya bilangnya 4 sampai dengan 8 kata ya. Nah, ini tergolong mudah, bisa 3 bulan ya, 3 bulan. Kemudian short tail ya, ini termasuk kata kunci pendek ya. Ini saya bilangnya 2 kata sampai dengan 3 kata ya. Ini tergolong berat ya, bisa 6 bulan optimasi ya. Nah, long tail ini ya, Mas, emang kata kunci long tail itu termasuk ada yang nyari ya? Ada ya. Teman-teman bisa cek juga ya. Ini termasuk nih long tail ini ya, 4 kata ya, cari aja yang 4 kata. Ini buktinya long tail tapi panjang. Ini juga long tail tapi panjang ya. Ini juga long tail ya, ini juga long tail ya. Jadi yang long tail ini silakan digunakan dulu jika teman-teman ilmu SEO-nya tidak terlalu paham ya, tidak terlalu ahli gitu ya. Nah, atau yang ke bawah ya, saya jelasin juga lewat slide saya ya, lewat slide saya. Ini slide saya waktu saya ngisi di beberapa kota untuk teman-teman blogger di beberapa kota ya. Nah, di sini saya sudah sampaikan juga ya, ada teman-teman misalnya cek kata kunci ya mulai dari long tail sama short tail ya. Nah, semakin ke bawah ya itu persaingan semakin rendah ya. Ini menurut satu kotak ini saja ya, jadi tidak keluar dari 10 ini. Kalau keluar dari 10 ini ya beda lagi ya. Nah, semakin ke atas itu justru semakin berat ya. Semakin ke kanan ya semakin panjang itu semakin ringan, semakin pendek itu semakin berat. Nah, itu rumus yang pertama. Kemudian yang kedua, keyword abadi ya. Nah, keyword abadi itu apa sih maksudnya? Ya, keyword abadi adalah keyword yang persaingannya ya nggak akan selesai gitu ya. Bahkan sampai Google sudah tidak diakui lagi di muka bumi ini, mungkin baru itu disebut tidak keyword lagi gitu kan. Nah, maka teman-teman bisa lihat apakah kata kunci teman-teman termasuk keyword abadi. Contohnya apa keyword abadi ya? Keyword abadi contoh misalnya obat sakit kepala ya, itu juga bagian dari keyword abadi. Nggak akan mungkin orang selesai untuk mencari kata kunci itu ya. Kalau bagi saya keyword abadi itu adalah pakar SEO, itu keyword abadi bagi saya ya. Pembicara internet marketing ya, pembicara digital marketing ya, itu adalah bagian dari keyword saya, keyword abadi saya. Nah, setelah keyword abadi ya, teman-teman bisa cek ada namanya keyword musiman. Nah, keyword musiman itu apa? Keyword yang keyword yang ada tahun di belakangnya ya. Kalau kita sekarang masuk 2019, maka pastikan keyword-keyword 2019 sudah kita penuhi, sudah kita kuasai gitu ya. Nah, sehingga
keyword-keyword yang 2017 2018 biasanya tidak digunakan lagi. Emang bisa digunakan juga Mas? Bisa ya. Contoh misalnya orang pengen cari info pertandingan Barcelona versus Real Madrid tahun 2015, mungkin ya pakar-pakar sejarah sepak bola mungkin mencari informasi itu ya. Tapi kita sebagai jualan kelihatannya keyword musiman ini ya diambil ya sesuai dengan tahunnya gitu ya. Oke, kemudian keyword kemungkinan terjadi. Nah, keyword kemungkinan terjadi yang saya bilang tadi ya, misalnya ini saya waktu risetnya ini tahun 2018 ya. Saya keywordnya 2018 tapi 20 ya sudah keluar 19, padahal pada saat saya cek ini tahun 2018 tapi 2019 sudah keluar ya. Artinya keyword kemungkinan itu bakal ada terus menerus ya, harus kita riset ya. Hasil dari riset itulah yang kemudian harapan kita bisa masuk di halaman 1 Google ya. Nah, biar supaya teman-teman ya seperti biasa ya, agar tips saya masuk halaman 1 Google ya, ambil dulu yang long tail dulu ya. Contoh misalnya kata kuncinya unik ya, produknya unik ya. Contoh produk unik ya bisa di bawah ini ya. Kursus Imakros itu bagi saya unik ya. Kenapa? Karena ilmu Imakros belum terlalu banyak yang menggunakan gitu ya. Jual pembungkus mayat ya. Google Trend tidak bisa diakses. Nah, ini bagi saya ini adalah keyword unik ya. Kenapa? Karena saya pernah melakukan ini pada saat itu. Google Trend tidak bisa diakses ya, maka ini kesempatan saya untuk membuat artikel yang berhubungan tentang problem masalah yang dihadapi oleh teman-teman e-commerce, sehingga dalam waktu 3 hari saja itu udah 1000-an yang baca ya trafficnya. Jadi artinya emang kita harus cari peluang-peluang yang emang adalah bagian dari kita, bagian dari jualan kita ya. Contoh misalnya teman-teman misalnya jualannya adalah jualan jaket ya, misalnya jualan jaket. Nah, pada saat itu ada seorang artis menggunakan jaket tertentu yang viral. Nah, kemudian teman-teman bisa gunakan ya kata kunci jaket tersebut yang viral tersebut. Nah, biar supaya teman-teman bisa dikenal lebih banyak lagi. Oke. Kompetitornya sedikit ya, tentu ya, untuk mencari produk-produk yang unik pasti kompetitornya sedikit ya. Dengan kompetitor sedikit tadi ya, harapan kita ya kita lebih mudah masuk di halaman 1 Google ya. Oke, kemudian contoh kasus ya, yang tidak bisa diakses kemarin Google Trend ya. Ini waktu saya riset ya, Google Trend spasi, nah itu keluarlah tidak bisa dibuka, tidak muncul, tidak bisa diakses, tidak dapat diakses. Nah, ini semua ini saya saya masukkan di artikel saya. Nah, sehingga ya semua orang ngetik kata kunci ini langsung posisi satunya saya ya, langsung posisi satu saya. Kenapa? Karena belum ada yang mengetik kata kunci ini begitu ya pada saat itu. Tapi kata kunci ini sudah banyak yang mencari, tapi untuk artikel belum banyak yang membuat. Sehingga kesempatan saya untuk dengan teknik seperti ini ya, kompetitor sedikit, kata kuncinya banyak yang mencari tapi kompetitor sedikit. Nah, akhirnya posisi saya langsung posisi 1 ya. Dan ingat teman-teman, ketika web kita sudah posisi 1, nah itu cenderung lebih susah dikalahkan dibandingkan dengan teman-teman posisinya masih posisi 2 atau posisi 3 ya. Oke. Nah, atau bentuknya yang tadinya nggak ada tahu-tahu ada ya. Dulu bukan trending tapi sekarang trending ya. Contoh misalnya Google Trend, cek aja misalnya TikTok Bowo ya, TikTok diblokir. Nah, TikTok Bowo itu ya dulu kan nggak ada nih ya, 2017 nggak ada. Nah, akhir-akhir 2018 nah itu langsung booming. Nah, yang langsung booming itu biasanya persaingan website itu belum terlalu banyak, belum terlalu berat. Nah, sehingga harapan kita jika teman-teman websitenya adalah berhubungan tentang Bowo misalnya ya, kalau enggak ya nggak usah ya. Contoh saja, ini studi kasus saja.
Nah, ambillah artikel tersebut dan manfaatin sebaik-baiknya agar traffic web kita juga bagus gitu ya. Oke, ini untuk riset. Teman-teman silakan dipelajari lagi ya. Habis ini kita akan coba untuk yang O ya, yang on page. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.